Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di PowerPoint saya akan sedikit memaparkan terkait dengan 11 langkah mudah menyusun latar belakang skripsi ataupun tugas akhir. Di sini saya nggak akan menggurui teman-teman semuanya, saya cuma ingin memaparkan dan panduan karena banyak sekali yang ketika saya mengoreksi skripsi latar belakangnya itu masih masih kurang bagus lah, kurang bagus. Saya ngomong jelek enggak, tapi kurang bagus. Ini harapan saya dengan slide ini teman-teman ada sedikit gambaran ataupun ada motivasi untuk menyelesaikan skripsi dengan cepat kan, dan juga bisa lulus dengan tepat waktu. Pada sesi yang pertama ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan latar belakang terkait dengan penelitian tindakan kelas. Sebenarnya PTK itu apa sih? PTK itu adalah penelitian-penelitian yang mengungkap permasalahan masalah pembelajaran di dalam kelas. Dengan menganalisis penyebab masalahnya dan usaha yang pernah dilakukan, terus menyelesaikan permasalahan di kelas dengan metode, model, strategi ataupun pendekatan yang tepat. Dan juga ada standar keberhasilannya. Penelitian tindakan ini dimulai juga dengan kriteria keberhasilan yang ditentukan oleh peneliti. Teman-teman, kenapa sih kita harus mulai dari latar belakang dan kenapa pentingnya latar belakang itu sebenarnya apa sih? Karena revisi yang paling sering dalam ujian proposal ataupun ujian skripsi adalah latar belakang. Di mana latar belakang ini menunjukkan layak tidaknya sebuah penelitian, di mana penelitian ini dikatakan layak jika latar belakangnya kuat dan juga alasan-alasan yang ada dalam latar belakang kuat. Yang ketiga adalah menunjukkan kualitas peneliti. Semakin bagus latar belakang yang dibuat, berarti semakin bagus juga penelitinya. Dan juga yang terakhir adalah menunjukkan wawasan peneliti tentang permasalahan yang dibahas. Jika latar belakangnya dangkal, tidak mendalam, tidak kuat, jadi penelitian juga kurang bagus. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu latar belakang ya, dimana latar belakang adalah segala macam alasan mengapa menentukan sebuah judul penelitian. Nah, di situ ada ceritanya, menceritakan tentang bagaimana penelitian itu dilaksanakan, menggambarkan apa yang akan diteliti dan menunjukkan urgensi atau pentingnya penelitian. Kenapa sih penelitian itu perlu dilaksanakan dan kenapa harus tetap dilaksanakan gitu. Alasan apa saja sih yang ada di latar belakang? Ya, di sini ada beberapa alasan yang paling tidak ada di dalam sebuah latar belakang. Pertama, alasan memilih masalah. Kenapa memilih permasalahan misalnya hasil belajar? Kenapa harus hasil belajar? Kenapa enggak yang lain? Karena hasil belajar penting menentukan kelulusan atau seperti apa diceritakan. Juga yang kedua, alasan memilih metode, model, strategi atau pendekatan yang diterapkan atau yang digunakan dalam penelitian ini. Kenapa menggunakan model A, enggak model B? Terus alasan memilih tempat penelitian. Kenapa penelitiannya di SDA? Karena permasalahan ada di SDA dan juga beberapa hal karakteristik di SDA disebutkan. Dan juga ada alasan permasalahan perlunya segera diselesaikan. Kenapa permasalahan ini harus segera diselesaikan? Karena jika tidak akan berdampak seperti ini. Itu akan diceritakan di latar belakang. Terus apa sih isi latar belakang? Nah, sebagai contoh dalam penelitian tindakan ya, upaya peningkatan titik-titik melalui titik-titik. Nah, jadi biasanya polanya seperti itu. Dan juga ada juga yang polanya efektivitas titik-titik untuk meningkatkan titik-titik atau modal titik-titik untuk meningkatkan titik-titik. Sebagai contoh ya, judul PTK, upaya peningkatan hasil belajar IPA melalui model pembelajaran quantum teaching di SD Negeri Sukamaju kan gitu. Dan di sini kenapa saya bilang yang merah? Yang merah ini merupakan variabel yang teman-teman paling tidak harus paham. Dan ini yang menjadi dasar untuk membuat latar belakang dan juga kedua kajian teori, kajian pustaka dan lain-lainnya. Variabel itu apa sih? Variabel bebas, teman-teman harus paham. Variabel bebas atau biasa atau variabel terikat atau yang menyebabkan. Ingat-ingat, yang menyebabkan. Model di sini yang menyebabkan atau yang diterapkan adalah model pembelajaran quantum teaching. Begitu juga variabel terikat. Variabel terikat itu cara gampangnya adalah akibatnya. Akibatnya apa? Nah, yang disebabkan yang targetnya apa? Tujuannya apa? Adalah meningkatkan hasil belajar IPA. Berarti variabel terikatnya adalah hasil belajar IPA. Untuk mempermudah, saya berusaha membuat beberapa tulisan yang bisa menjadi gambaran.
Ini tidak baku, tetapi bisa menjadi sedikit gambaran dan membantu. Paragraf-paragraf dalam latar belakang. Paling nggak ada 11 paragraf dalam latar belakang. Paragraf yang pertama adalah bicara tentang pentingnya variabel Y. Kalau tadi variabel Y-nya hasil belajar, ceritakan hasil belajar IPA itu penting kenapa? Kenapa harus ada IPA? Kenapa anak SD harus diajarin IPA? Supaya apa? Ceritakan di situ. Paragraf kedua, dampaknya jika variabelnya tidak baik. Jika hasil belajar IPA tidak baik, maka siswa akan apa? Dan juga apa dampaknya pada siswa, pada prestasinya, ceritakan. Terus paragraf 3, ceritakan berdasarkan studi pra-penelitian atau observasi di SD tadi mana di Sukamaju, kapan, di mana, bagaimana, saya ceritakan. Ditemukan variabel yang kurang baik. Nah, hal ini ditunjukkan biasanya kalau dalam PTK ditunjukkan dengan KKM yang tidak sesuai. KKM siswa yang diperoleh siswa tidak mencapai target atau masih banyak yang belum tuntas KKM, nilainya di bawah rata-rata. Ditunjukkan, dibuktikan berdasarkan keterangan kepala sekolah, guru, siapa dan apa saja diceritakan di situ. Paragraf 4, permasalahan variabel Y. Apa? Dan misalnya hasil belajar IPA rendah karena siswanya, gurunya, apanya, terus dukungan yang lain bagus apa enggak, ceritakan di situ. Paragraf 5, ceritakan juga tentang upaya yang pernah dilakukan guru apa atau sekolah apa. Ceritakan apa, siapa, kapan, hasilnya apa, ceritakan di situ. Misalnya sudah pernah dilakukan model ini, model TGT, tapi kelemahannya soalnya kurang aktif, ininya kurang aktif, gurunya juga uh, belum paham sintaknya, ceritakan di situ. Paragraf yang keenam, belum optimal hasil dari upaya tersebut. Nah, belum optimalnya di bagian mana? Misalnya dalam quantum learning, quantum teaching, pernah dilakukan model TGT. Nah, berkelompok tetapi sepaneng. Nah, belum menyenangkan. Perlu perlu upaya lain. Upaya lain. Paragraf 7, kurang berhasilnya upaya tersebut mengalami kelemahan di sintak pembelajaran misalnya yang kurang sesuai dengan kondisi anak. Ceritakan kurang berhasilnya itu kelemahannya di apa saja, ceritakan di situ. Jadi dalam latar belakang teman-teman wajib mempunyai pemikiran sendiri. Jangan pernah copy paste latar belakang dari latar belakang orang, itu nggak ada gunanya dan teman-teman nggak akan paham. Di paragraf 8, kondisi anak menuntut pembelajaran yang ceria, menyenangkan, bermakna, dan menginspirasi, makanya perlu. Nah, ini masuk di paragraf 9, inovasi dalam pembelajaran tersebut. Salah satunya dengan quantum teaching. Ceritakan model ini, keberhasilannya apa. Model ini juga bisa ditambahin untuk penguat. Model ini juga pernah diteliti oleh siapa. Hasilnya bagaimana? Ceritakan di situ. Dan paragraf ke-10, model quantum teaching ini perlu diterapkan di SD itu. Nah, kenapa perlu penelitian tindakan? Nah, mungkin karena untuk menyelesaikan permasalahan di kelas. Nah, penelitian ini dilakukan dengan prosedur apa? Ceritakan. Nah, dan paragraf yang ke-11 atau paragraf yang terakhir, penelitian ini penting. Karena jika tidak diselesaikan, siswa akan apa? Dampaknya bagaimana, keberhasilan penelitian ini akan menguntungkan siapa, guru, siswa sekolah, ceritakan. Jadi, kenapa penelitian perlu dilaksanakan? Karena ada manfaat yang harus diperoleh. Sekali lagi ketika teman-teman membuat latar belakang dalam skripsi, teman-teman harus pahami dulu bahwa uh, ini tidak susah. Nah, kesimpulannya ketika membuat latar belakang ada 3, yaitu latar belakang itu mudah, membuat latar belakang itu mudah, membuat latar belakang itu mudah. Jangan pernah takut salah, selesaikan dulu sampai paragraf terakhir, kemudian baca ulang dan revisi lagi. Teman-teman, kalau kita nunggu satu kalimat benar, nggak akan selesai. Tulis saja. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, tulis lagi. Tulis, selesaikan sampai paragraf terakhir, kemudian ketika sudah selesai, berhenti dulu, renungkan, baca kembali. Baca pelan-pelan, direvisi lagi, dan nanti juga akan bagus, kan gitu loh. Teman-teman, jangan ragu, mungkin gambar slide ini tidak begitu banyak memberikan gambaran, tapi saya berusaha memberikan sugesti yang positif buat teman-teman para mahasiswa sehingga nanti bisa menyelesaikan ini dengan baik dan skripsinya bisa cepat dan lulus tepat waktu lah intinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.